Pasal 15, maaf salah. Studi kasus PP. Sebentar. Studi kasus PPH pasal 4 ayat 1, ayat 2 ya, maaf. Baik, kita mulai ya. Sudah kelihatan kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Untuk studi kasus yang pertama, kita lihat dari kasus untuk bunga deposito. Aditya menyimpan uang di bank ABC dalam bentuk deposito. Materi kemarin sudah di-share kan ke kalian semua? Sudah, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan. Aditya menyimpan uang di bank ABC dalam bentuk deposito sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Aditya menerima bunga setiap bulan sebesar 1 juta. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? 200.000, Bu. Namanya siapa? Agus Triwibowo. Agus Triwibowo ya. Iya, Bu. Cara penyelesaiannya? Oh ya. Sebentar ya, ini dulu bentar. Kalau ada yang lain boleh ya. Oke. Agus Triwibowo, coba cara penyelesaiannya. Iya, jadi tingkat bunga dikalikan tabungan 12% dikali 100 juta. Kali Terus 100 juta. ya 12% dikali 100 juta dibagi 12. Hasilnya 1 juta dikali 20%. 1 juta dikali 20%. Iya. Yang lain, ada lagi? Yang lain bagaimana? Ada yang lain? Jordan bagaimana? Ada yang lain? Terima kasih ya Agus. Kita lanjut. Untuk PPH pasal 4 ayat 2, tarifnya 20%. %, dikali 1 juta sama dengan 200. Untuk pajak depositonya per tahun dari PPH pasal 4 ayat 2-nya dikali 12 bulan sebesar 2.400.000. Ini untuk bunga deposito. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, nanya Bu, kalau bunga deposito itu ada maksimalnya nggak? Ada ketentuannya nggak? Yang nggak kena pajak? Kenapa? Suaranya agak dikerasin ya.
ada ketentuannya nggak kalau batas biar nggak kena pajak bunga deposito? Tidak ada batas kena pajaknya kalau bunga deposito. Yang penting kita harus tahu berapa tarif yang dipergunakan untuk kasus bunga deposito ya. Baik, baik. Oke, selanjutnya ini. Andika menyimpan uang. Ayo, ada yang bisa? Ada yang bisa? Rp160.000 ya, Bu. Namanya Agus Triwibowo. Agus Triwibowo. Bisa 168.000. Kurang keras sedikit. 168.000. 168.000 ya. Iya, itu udah per tahun ya, Bu. Ya. Per tahun. Bagaimana yang lain? Yang lain? Bu, saya izin sebentar ya, Bu. Mau Nama, jalan pulang. nama. Mas Intan, Bu. Izin Oke. sebentar, saya lagi jalan. Oke, siap. Nanti dikabarin ya. Ya, baik, Bu. Oke. Ayo, ada lagi yang bisa? Ada yang bisa? Andika menyimpan uang di bank AAA dalam bentuk deposito sebesar 7 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Andika menerima bunga setiap bulan sebesar 70.000. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito Aditya? 7.500.000, Bu. Namanya siapa tadi? Kartina Margareta Nainggolan. Kartina ya. Iya. Agus Tribowo salah ya. Kartina Margareta. Margareta. Coba ya, kita lihat ini. Oke. Selanjutnya, yang kedua. Nah, ini ada yang mau ditanyakan di sini? Kenapa dia sebesar 7.500.000? Coba Kartina, Margareta. Ini soalnya tadi. Coba Kartina. Kartina. Iya, Bu. Coba biar mereka paham bagaimana ininya. Karena nilai depositonya kurang dari 7.500.000, Bu. Kurang Dari 7.500.000. ada yang paham sampai di sini? Kenapa dia seperti itu? Ada yang paham?
Karena bunga 70.000 tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, Bu. Ya, benar. Karena dia tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Agus Triwibowo, Bu. Maaf, Pak Bro. Oke, kita lanjut yang ini ya. Aliski memiliki tabungan. Ini tadi di bunga deposito, sekarang tabungan. Memiliki tabungan di Bank Manitop Indonesia dengan saldo rata-rata bulan Juni 2017 sebesar 450 juta. Bunga yang diterima Aliski pada bulan Juni 2017 3.375.000. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh terkait transaksi tersebut? Ayo, kira-kira ada yang bisa? Ayo, bagaimana? Ada yang bisa? Boleh mencoba menjawab, Ibu? Boleh mencoba menjawab, Ibu? Nama Nama Agnes Susana. Agnes Susana. Ya. Oke. Di situ ditanyakan bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh. Karena tadi dia tidak melebihi dari 7 juta ya, Bu ya, bunganya ya. Jadi dia kena potongan 20%. 20%. Jadi 675.000. 675.000 rupiah. Rupiah. Oke, Terima kasih. terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Untuk PPh pasal 4 ayat 2 oleh Bank Manitop Indonesia pada Juni 2017. Tadi dia dikenain PPh pasal 20 ya, pasal 4 ayat 2, tarifnya 20% dikali 3.375. Dia sebesar 675. Nah, ditanya tadi untuk per tahunnya ya. Per tahun di tahun 2017. Jadi dia dikalikan sebesar 12 bulan. Ya, Agnesnya tadi ada kurangnya ya. Jadi 8.100.000. Iya, Nah, Bu. selanjutnya yang ditanyakan
Bagaimana kewajiban pemotongannya? Ini dia untuk kewajiban pemotongannya ya. Oke, masih sama seperti yang pertama tadi ya. Selanjutnya, untuk studi kasus diskonto SBI. Dana pensiun solusi abadi yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sertifikat Bank Indonesia atau SBI dari Bank Indonesia dengan nominal 1 miliar dengan memperoleh diskonto sebesar 20 juta pada tanggal 1 April 2017. Dana pensiun solusi abadi menjual SBI tersebut kepada PT Rosa Sentosa dengan harga 980 juta dan dibayarkan pada saat yang sama. Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut? Yuk, siapa yang bisa? Rp4 juta, Bu. Namanya? Yohanes Yohanes apa? Yohanes Magaya. Kumagaya. Yohanes Kumagaya. Yohanes Kumagaya. Ada lagi? Rp4 juta ya? Iya, Bu, iya. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih ya Agnes. Johannes, maaf. Besarnya diskonto SBI yang diperoleh oleh PT Rosa Sentosa tadi sebesar 1 miliar ya, dikurang dengan 900 karena dia menjual SBI ke PT Rosa Sentosa sebesar 980, jadi 20 juta selisihnya. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh dana pensiun oleh PT Solusi Abadi adalah sebesar 20%. Jadi tarifnya 20% dikali 20 juta selisih PT Rosa dengan SBI yang diperoleh oleh PT Rosa Sentosa sebesar 4 juta. Oke. Terima kasih Johannes ya. Untuk bunga obligasi. Pada tanggal 1 Juli 2011, PT ABC Emiten menerbitkan obligasi dengan kupon interest bearing bond dengan nilai nominal 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun atau jatuh tempo 1 Juli 2016, bunga tetap sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Yang kedua, PT MNO. Dia seorang investor. Pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nominal at discount dengan harga 9 juta per lembar. Berapa besaran pajak yang harus dibayarkan atas bunga obligasi tersebut? Berapa besaran atas bunga obligasi tersebut? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab?
1.200.000 bukan, Bu? Atas nama Marcella. Marcella. Ada lagi? Ada lagi yang bisa jawab, bantu jawab. Bunganya 8 juta, Bu. Atas nama, tadi Marcella berapa? 1.200.000, Bu. 200. Yang kedua namanya siapa? Johannes, bunganya Oh. 8 juta. Johannes ya. Johannes 8 juta. Ada lagi? Untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PT ABC pada saat jatuh tempo tanggal 31 Desember. Jadi kita hitung bunganya ya. Per 12. 6/12. Sisa bulan berikutnya ada 6 bulan lagi ya. Kali 16%. 16%. Ini ya. 16% dikali 10 juta dikali 10 lembar. Tadi si Johannes ya 8 juta. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, 15% tarifnya dikali 8 juta, 1.200.000. Marcella ya. Apabila contoh di atas seorang investor atau pembeli obligasi adalah wajib pajak reksadana, maka perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 yang diperoleh pada saat jatuh tempo 31 Desember. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini tadi masih sama dengan yang di atas karena dia sisa bulannya sebesar 6 bulan lagi. Nah, untuk PPh pasal 4 ayat 2-nya dikenakan dia tarif 5% karena si investor atau pembeli obligasi adalah wajib pajak reksadana. Maka dia dikenakan tarif 5% dari 8 juta sebesar 400.000. Tarif 5% dikarenakan dia adalah wajib pajak reksadana. Kalau 6/12, sisa bulan berikutnya, karena dia tadi dimulai di bulan Juni. Ayo, ini ada yang bisa untuk simpanan koperasi. Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 25. Anggota koperasi yang memperoleh bunga simpanan antara lain Rahmawati dan Koperasi Rezeki yang bukan merupakan koperasi simpan pinjam. Berdasarkan data yang ada, Rahmawati mendapatkan bunga simpanan sebagai berikut. Januari 2016 350.000,
Februari 200.000, Maret 500.000, April 240.000, Mei 2016 250, Juni 2016 300.000. Sedangkan Koperasi Kasih Rezeki mendapat bunga simpanan pada bulan Januari 1 juta, Februari 600, Maret 1.300.000, April 650, Mei 700, Juni 850. Bagaimanakah kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan tersebut? Ayo. Ayo, yang lain ada yang bisa? Bu, mau tanya itu jawabnya masing-masing atau digabung, Bu? Boleh masing-masing. Coba dikerjakan aja dulu ya. Oh gitu. Iya.
Bunganya 694%, Bu. Namanya Agnes Susana. Agnes Susana. Ya. 694.000 ya, Bu. 694.000 ya. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Oke, kita lanjut ya. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan koperasi yang dibayarkan oleh orang pribadi sebagai berikut. 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sebesar 240.000 per bulan. 240.000 per bulan. 10% untuk 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Untuk perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan yang diperoleh si Rahmawati. Untuk bunga simpanan atas si Rahmawati ya. Januari 2016. 10% kali 350.000, 35.000. Nah, ketentuannya untuk 0% untuk penghasilan bunga simpanan sampai dengan 240.000. Untuk 10% lebih dari 240.000. Ini ya. 0%, ketentuannya 0% dan 10%. Jadi, di Januari 2016, 10% lebih dari 240.000. Di Maret, lebih dari
240.000, 500.000. Di Mei 10% dikali 250.000. Di Juni lebih dari 10%, lebih dari 240.000 sebesar 300.000. Nah, untuk 0% di bawah 240.000. Februari 0%, tarifnya 200.000. April 0%, 240.000. Juni, oh tidak ada lagi. Nah, ini dia untuk si Rohmawati. Sedangkan untuk penghasilan yang diterima oleh Koperasi Kasih Rezeki dari pembagian bunga simpanan, koperasi tersebut tidak termasuk yang dikenai PPh final pasal 4. Tetapi termasuk pengertian bunga yang wajib dipotong pada PPh pasal 23. Bu, saya sudah hadir, Bu. Ya, terima kasih Mas Intan. Dia bukan dikenain PPh pasal 4 yang bersifat final, tetapi dia dikenakan atas bunganya dipotong PPh pasal 23. Yang terakhir, coba ini, ada yang bisa? Bu, saya boleh menjawab? Bu, 3.000. Nama. Oke. Silakan nama yang pertama. Meta Andreani. Meta Andreani. Yang kedua siapa? Agus Triwibowo. Agus Triwibowo. Agus Triwibowo. Meta, ini berapa jawabannya? Jawabannya itu PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham adalah 0,1% dikali Rp3.000 dikali 1.000 sama dengan 3.000. Agus? Sama, Bu. 3.000. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? PPh pasal 4 ayat 2 ya, atas penjualan saham ya. 0,1% kali 3.000 dikali 1.000. Lembarnya ya, sama dengan 3.000. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari simpanan koperasi, bunga obligasi, diskonto SBI, tabungan, dan bunga deposito. Ada yang mau ditanyakan? Tarif bunga deposito, Bu. Tarif bunga obligasi. Tarif bunga Obligasi. atas Kan ada nama 15%, ada 5%. Nah, itu saya kurang paham. tarif bunga obligasi. Ada lagi, namanya siapa? Yohanes. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan selain si Yohanes? Oke, sebentar ya. Kita share dulu yang kemarin. Stop share. Sudah kelihatan Yohanes?
Sudah kelihatan. Obligasi ya. Ya, obligasi. Obligasi, bunga obligasi. Nah, sebentar kita review kembali yang kemarin-kemarin. Untuk objek pemotong, hanya inti dari semua materi PPH pasal 4 ayat 2 yang ada di hadapan kita masing-masing ya. Objek pemotongan PPH pasal 4 ayat 2. Untuk penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka. Tarifnya 2,5% dari margin awal. Penghasilan dari bunga obligasi, dia dipotong atau dengan tarif 5% sampai 20%. Nanti bisa dibuka di PP nomor 16 tahun 2009. Simpanan koperasi 20%. Bunga lebih dari 240% per bulan. Penghasilan dari bunga deposito tabungan diskonto ini dipotong 20% dari jumlah bruto melebihi 7 juta dan bunga yang diterima pensiun perbankan dalam rangka RS dan RSS tertentu. Nah, sebentar kita lihat ininya ya. Untuk sebentar. Sebentar ya, ada satu lagi. Sebentar, satu lagi dia ada untuk ketentuan sebentar ya. Oke, saya share kembali dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk dia bunga deposito, tabungan diskonto SBI, ini ada tarif juga, sama dengan yang tadi, cuman ini agak diperjelas sedikit. 20% dari jumlah bruto wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Untuk dia wajib pajak luar negeri 20%.
Ketentuan khususnya wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah dapat mengajukan restitusi. Sebentar, nah ini dia. Bunga dan diskonto atas deposito tabungan kurang dari 7.500.000. Kurang dari 7.500.000. Nah, ketentuannya %15 dari jumlah bruto untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 20% untuk wajib pajak luar negeri. Dasar pengenaannya bunga obligasi berkupon, diskonto obligasi, dan diskonto obligasi tanpa kupon. Untuk pemotong, penyetor, dan pelapor. Kita lihat, penerbit obligasi atau kusdian agen, pembayaran atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi setiap periode, perusahaan efek dealer atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi, kecuali bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia cabang bank luar negeri. Ini pengecualian. Ini nanti bisa kita ini ya, kita share lagi ya. Iya, Bu. Ini nanti kita share kembali untuk bagaimana tarif. Tadi sih sudah, tapi ini mungkin tambahannya ya, tambahan materinya ya. Baik, kita lanjut ini ya, materi yang kedua untuk PPh pasal 15. PPh pasal 15. Sebentar. PPh pasal 15. Tarifnya sudah bisa dipahami kan, tarif PPh pasal 15? Masih ingat kan? Kita mulai. Untuk pelayaran, maaf, ini kurang nampak. Untuk studi kasus yang pertama, untuk pelayaran dalam negeri. Masih ada namanya Susan? Agnes Susan? Ada, Ibu. Boleh dibacakan sebentar studi kasusnya? Sebentar ya, kita perbesar dulu ya. Oke, Agnes Susan. PT Seberang Lautan merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Pada tanggal 5 Januari 2015, PT Seberang Lautan melakukan kontrak dengan PT Pulp Wijaya dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas atau pulp dari Jakarta ke Surabaya sebesar 500 juta rupiah
dan dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2015. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2015, PT Seberang Lautan melakukan kontrak dengan PT Prima Oil berupa persewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu dengan berstandar DIRIC dengan nilai sewa 4.500.000.000 rupiah yang dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2015. Pertanyaan, bagaimana perlakuan PPH atas transaksi di atas? Ayo, bagaimana? Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa? Saya boleh coba, Bu. Namanya Mas Intan, Bu. Mas Intan. Saya coba ya, Bu. Kalau Boleh. salah tidak apa ya, Bu. Oke. Terima kasih. Kalau di sini kan yang di tanggal 5 Januari itu kan dia melakukan kontrak ya, Bu, sebesar 500 juta. Ya. Yang dibayarkan di 22 Januari. Berarti 500 juta dikalikan 1,2% ya, Bu. Ya. Hasilnya jadi 6 juta. 6 juta. Iya, Bu. Selanjutnya ada lagi? Kalau yang untuk tanggal 15 itu perlakuannya sama juga seperti itu, Bu. Jadinya 4,5 juta. 4 miliar ya? Iya, 4 miliar 500 juta. Kali 1,2%. Jadinya 54 juta, Bu. 54 juta ya. Iya, Bu. Harusnya Terima kasih, saya ada Bu. tanggapan berbeda, Bu. Dari siapa yang kedua? Agus Triwibowo, Bu. Agus Triwibowo. Ya, untuk yang tanggal 15 Maret. Untuk tanggal? Jadi, ya yang 15 Maret, Bu. Yang kontrak dengan PT Prima. Jadi itu 4.500.000 dikalikan 2%, Bu. Dikalikan 2% ya. Iya, hasilnya 90 juta. 90 juta. Kali 20% ya? Dia 2%, Bu. 2%, maaf. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Baik. Ya, kita lihat slide-nya. Atas penghasilan PT Seberang Laut, PT Pulp Wijaya. PT Pulp Wijaya. Yaitu jasa pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan pulp atau kertas dari Jakarta ke Surabaya
Dia menggunakan tarif PPh sebesar 1,2%. Sebesar 500 juta sama dengan 6 juta ya. Ya Mas Intan ya, 6 juta. Baik, Bu. Sementara atas penghasilan PT Seberang Laut dari PT Prima Oil tidak termasuk dalam pengertian penghasilan karena dari penyewaan kapal yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dikarenakan penghasilan PT Seberang Laut dari PT Prim Oil termasuk pengertian sewa. Pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenai pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2%. Iya kan Agus? Dia dikenakan PPh pasal 23 dikarenakan dia sewa dan penghasilan lain. Iya, Bu. Makanya dia dipotong atau dikenai tarif 2% ya. Iya, Bu. Untuk PPh pasal 23, 2% dikali 4.500.000.000 sama dengan 90 juta. Pada tanggal 15 Maret 2015, PT Seberang Laut melakukan kontrak dengan PT Prima Oil berupa sewa kapal. Kalau dikatakan dia sewa, kita ingat PPh pasal berapa? Itu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau lagi ditanyakan di sini? Bagaimana yang lain? Bu, ingin Ya. bertanya, Bu. Namanya Franciscus Chris, Bu. Franciscus Chris yang mau ditanyakan. Itu kan, ini kan, Bu ya, apa sewa kapal ya, Bu ya? Ya, Jadi itu pajaknya itu dibebankan dari penyewanya apa yang menyewakan, Bu ya? untuk tarifnya. Iya, jadi itu harga plus sudah sama pajak atau belum ya, Bu? Belum itu. Franciscus ya. Oke, baik. Kita next ya. Untuk pertanyaan dari Franciscus. Sebelum ke Franciscus, kita lihat dulu untuk kewajiban yang dilakukan oleh PPh pasal 15 oleh si PT Pulp Wijaya. Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 15 atas pembayaran jasa pelayaran sebesar 6 juta dan memberikan potongan kepada Seberang Laut. Menyetorkan PPh yang dipotong ke kas negara melalui kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama 10 Februari dan menyampaikan SPT masa PPh pasal 15 pajak Januari 2015 paling lambat tanggal 20 Februari 2015. Ini untuk kewajiban si PT Pulp. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan si Franciscus, kita lihat dulu ya. Kewajiban oleh si PT Prima Oil sebagai pemotong PPh pasal 23 dikarenakan melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas penyewaan kapal 90 juta dan memberikan bukti pemotongan kepada PT Seberang Laut. Berarti si penyewa ya, si penyewa. Yang kedua, menyetorkan PPh pasal 23 paling lambat 10 April dan menyampaikan SPT PPh pasal 23 paling lama 20 April. Bagaimana Franciscus? Ya, Bu, jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Next kita lanjut ke tadi pelayaran, masuk kita ke penerbangan dalam negeri. Meta Andreani ada orangnya? Meta Andreani. Ada, Bu.
Boleh dibacakan? Pada September 2016, PT Nusantara yang beralamat di Jalan Mutia nomor 1 menyewa pesawat dari PT Terbang Tinggi yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 11. Biaya sewa atau charter pesawat tersebut adalah 250 juta rupiah. PT Terbang Tinggi merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri, hitunglah PPh pasal 15 yang terutang. Kira-kira ada yang bisa? Saya Bu, mau jawab Bu. Atas nama Faisal Bu. Faisal ya, Faisal. 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 Ada lagi sebelum ada lagi? Faisal berapa? 1,8%. 1,8%. 1,8% Dikali 250 juta 250 juta sama dengan 4 juta 500 ribu. 4.500.000. Ya Bu. Ada lagi? Izin menjawab Ibu. Nama? Agnes Susana. Agnes Susana. Hasilnya 6.600.000. 6.600.000. Ada lagi?
Baik, kita next ya. Untuk penyelesaiannya. Pada September 2016, PT Nusantara yang beralamat di Jalan Cut Meutia nomor 1 menyewa pesawat dari PT Terbang Tinggi yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 11. Biaya sewa atau charter pesawat tersebut adalah 250 juta. Hitunglah PPh pasal 15 yang terutang. Faisal ya. PPh pasal 15, dia menggunakan tarif 1,8% sama dengan dikali 250 juta sama dengan 4.500.000. Bagaimana kewajiban PT Terbang Tinggi atas pemotongan PPh pasal 15? Yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 15 atas sewa pesawat sebesar 4.500.000 dan memberikan bukti potong. Menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama 10 Februari. Menyampaikan SPT masa PPh pasal 15 pajak Januari 2015 paling lama 20 Februari. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Saya ingin bertanya, Bu. Mas Ya. Intan, Bu. Ya, Mas Intan. Itu tarif 1,8 itu dari mana ya, Bu? Tarif PPh pasal 15. Yang di penerbangan kan, Bu ya? Iya, penerbangan. Bukannya 2,64 ya, Bu? Sebentar kita lihat ininya ya. Sebentar. Ini saya share dulu. PPh pasal 15. Sebentar. Sebentar, saya share ya. Baik, Bu. Tadi untuk penerbangan PPh atas penerbangan dalam negeri ya. Wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian sewa atau charter. Nah, untuk peredaran bruto bagi wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima oleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter atau sewa dari pengangkutan orang, baik itu barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Untuk penghasilan neto ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Nah, untuk besarnya pajak penghasilan
dari pengangkutan orang atau barang bagi wajib pajak sebesar 1,8%. Kalau yang 2,64%, 2,64% itu apa ya, Bu? 2,64%. 2,64%. Iya, 2,64%. Bentar, itu ya di PPT yang kemarin sih saya lihat di situ tarif 2,64% dari peredaran bruto dan bersifat final. Ya, sebentar. 2,64%. Iya, 2,64%. Memotong PPh terutang pada saat pembayaran atau terutang imbalan atau nilai pengganti sebesar 2,64% dari biaya charter. 2,64%. Sebentar ya. Oke, sebentar saya share kembali. Baik, Bu. Sudah bisa kelihatan? 2,64% untuk perusahaan pelayaran asing atau maskapai penerbangan dengan laba bersih 6% dari omset bruto. Maka PPh yang dikenakan sebesar 2,64%. Itu untuk yang asing, Bu, ya, pelayaran asing, Bu? Ya, benar. Untuk pelayaran asing. Oh, berarti kalau dalam negeri cuma 1,8%. Untuk perusahaan, ya, dia kan penyewa atau charter ya, sama-sama. Ini, yang ini ya. Bisa kita screen ya. Yang ini ya. Kalau untuk pelayaran dalam negeri, laba bersihnya 4% dari omset bruto, maka dia dikenakan tarif 1,2%. Kalau pelayaran dengan laba, pelayaran dalam negeri, berarti Indonesia, mau dia penyewa, pengangkutan barang dari dalam negeri ke dalam negeri, dia dikenakan tarif 1,8%, tapi laba bersihnya sebesar 6%. Bisa ya di sini ya? Ya, baik, Bu. Lanjut. Penerbangan ke luar negeri. Studi kasus penerbangan ke luar negeri. Marcella, ada orangnya? Marcella. Ada, Bu. Boleh dibacakan? PT Kayu Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan mebel. Dalam rangka pengangkutan ekspor mebel dari Indonesia ke Paris sejak tahun 2015, PT Kayu Sejahtera membuat kontrak kerjasama transportasi sebesar 500 juta per sekali angkut. Kontrak dilakukan dengan perusahaan pelayaran luar negeri, yaitu Dewis Line Ltd. yang berdomisili di Swiss
yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau SKD. Pada bulan Juli 2016 dilakukan 1 kali pengangkutan dan telah dibayarkan pada 25 Juli 2016. The Wise Line Ltd memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia, yaitu BUT The Wise Lines atau BUTDL. Bagaimanakah kewajiban PPh pasal 15 BUT The Wise Lines? Oke. BUT itu bentuk usaha tetap ya. Izin menjawab, Bu. Nama Bayu Setiawan. Bayu Setiawan. Oke, Bayu. Jadi untuk jawabannya sih di situ berarti dari 500 juta itu untuk PPh-nya dari kewajiban itu 10%. Jadi totalnya hasilnya 50 juta. 50 juta ya. Ya. Ada yang lain? Bu izin menjawab. 50 juta. Nama? Kartina Margareta. Kartina Margareta. Hasilnya 6.600.000, Bu. 6.600.000. Ada lagi? Ya, Bu. Namanya? Mas Intan, Bu. Siapa? Mas Intan. Mas Intan. Jadi 500 juta itu dikalikan dengan 2,64 tadi, Bu, karena kan dia perusahaan asing yang bertempat ada BUT-nya juga di Indonesia, Bu. Jadi hasilnya 13.200.000, Bu. 13.200.000. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Mas Intan Bayu Kartina Margareta. Oke, baik, kita selesaikan satu-satu ya. Kapal Deus Lines Ltd, Swiss yang disewa oleh PT Kayu Sejahtera beroperasi dalam lalu lintas internasional atau international traffic sebagaimana dimaksud dalam P3B Indonesia Swiss, sehingga atas penghasilan dari persewaan kapal tersebut dikenai pajak di Indonesia yang namun tidak melebihi 50% dari pajak yang dikenakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
mengingat Deutschland Ltd melakukan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, maka atas penghasilan dari pengangkutan orang dan atau barang dalam lalu lintas internasional dipotong PPh bersifat 50% kali 2,64% dari peredaran bruto yang dipotong PT Kayu Sejahtera sebagai pihak mencater. Untuk PPh pasal 15, tarif 50% dikali 2,64% dikali 500 juta, sama dengan 6.600.000. 6.600.000. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya bertanya, Bu. Masih lagi, Bu. Dikuatkan suaranya, cuacanya kurang baik. Saya Mas Intan, Bu. Ini bertanya. Nama? Nah, itu Mas Intan. Ya, Mas Intan. Ya. 50% itu dari mana ya, Bu? Karena kan di soalnya tadi tidak ada 50%-nya. Oke. Ada lagi? Ibu izin bertanya, apakah masih ada dari persen yang 50% itu atau masih ada persen lagi untuk kategori dalam penilaian PPh-nya nantinya? Oke, sebentar. Apa masih ada tarif yang lain segitu ya? Begitu ya? Ya, betul. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oh, izin bertanya, Bu. Nah, kalau seumpama dari nominal sebesar 200 atau 500 juta, itu apakah pembagian pertamanya harus 50% dikali 2,64%? Jadi nominal di atas berapa juta? Jadi berapa juta dengan rumus seperti itu. Terima kasih. Oke. Bagaimana, ada lagi? Bu, saya boleh minta link untuk yang tadi yang apa tadi tarif tadi tidak, Bu? Boleh, nanti saya share kembali ya. Oh iya, Bu, karena yang kemarin pasal 15 kemarin itu ada yang tidak ada, Bu. Oke, yang kemarin itu hanya teorinya aja ya, masih sedikit ya. Iya, Bu. Makanya saya rada bingung jadinya. Kok ada tarif baru gitu loh, 1,8 tadi. Oke, baik. Itu aja, Bu. Oke, Makasih, Bu. ya, terima kasih. Baik, satu-satu saya akan jawab ya. Untuk yang pertama, untuk PPh pasal 15, masih adakah tarif-tarif untuk penerbangan dalam negeri, pelayaran dalam negeri, dalam bentuk persewaan, itu ya. Dan yang kedua, yang menjadi pertanyaan, kenapa 50%? Yang ketiga, kenapa 50% dikali tarif 2,64? Nah, itu dia tadi ya. Baik, saya akan jawab pertama. Oke, saya lihat dulu ininya ya. %. Sebentar, saya lihat dulu. Saya akan share. Sebentar. Saya share dulu ya. Itu.
Sebentar. Maaf, sebentar. Nah, untuk yang dikenakan dia tarif 50%, tadi dia merupakan bentuk BUT ya, Badan Usaha Tetap. Badan Usaha Tetap dengan soal, sebentar. Sebentar soalnya tadi ya, saya lihat dulu. Ini. Nah, pada bulan Juli 2016 dilakukan satu kali pengangkutan memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi, sebentar. Mana ya? Memiliki usaha tetap di Indonesia. Apabila dia memiliki bentuk usaha tetap, maka dia dikenakan PPh pasal 21. Memiliki badan usaha tetap, dia dikenakan pasal 21. Karena dia bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesenambungan, di mana penghasilan kena pajaknya 50% dari jumlah penghasilan bruto, dikurangi PTKP per bulan. Ini tidak termasuk, hanya dikenakan dia tarif 50%. Nah, apabila dia bukan pegawai yang menerima imbalan tidak bersifat kesenambungan, 50% dari jumlah penghasilan bruto. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, dari soal yang tadi, maaf, sebentar saya buka dulu soalnya. Dari soal yang tadi, si PT Deusline ya, pada bulan Juli 2016 dilakukan satu kali pengangkutan yang dibayar pada tanggal 25 Juli.
Dewi Lines Ltd memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Apakah dia pegawai? Apakah dia pegawai yang berkesinambungan atau tidak? Maksudnya apakah dia bukan pegawai berkesinambungan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak kan? Dia hanya membentuk usaha tetap di Indonesia, padahal dia perusahaannya kan di luar negeri ya. Oh, ya. Berarti saya masih bingung, Bu. Yang tidak berkesinambungan itu maksudnya seperti apa, Bu? Apa karena mereka jarang masuk ke melalui transaksi ke Indonesia atau bagaimana ya, Bu? Oke. Contoh yang berkesinambungan dan yang tidak berkesinambungan. Misalkan dia tadi kan dia perusahaannya perusahaan luar negeri. Dia membuka usaha di Indonesia. Suatu saat kan dia tidak akan berkelanjutan di Indonesia, tetapi dia akan tetap karena dia kan perusahaannya di luar negeri. Apabila suatu waktu dia akan pindah ke Indonesia dan membuka usahanya menetap di Indonesia, dia akan menjadi pegawai yang berkesinambungan. Oh. Nah, ini contoh dekatnya, contoh kecilnya saja ya. 2 perusahaan, 1 perusahaan luar, 1 perusahaan asuransi. Ya. Asuransi. Nah, asuransi yang pertama kan, ini kan asuransi ini sebenarnya dari luar. Nah, di Indonesia hanya sebagai Abang. Ya, apabila tidak bisa lanjut berarti kan hanya yang di luar negeri kan? Oh iya. Nah, dia tidak apabila tidak maksimal ya, dia tetap akan menggunakan yang di luar negeri perusahaannya dan yang di Indonesia pasti akan lepas. Oh iya. Oke, Bu, baik, Bu. Nah, dia tadi dikenakan tarif karena dia bentuk usaha tetap, bukan pegawai, bukan karyawan yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan, maka akan dikenakan tarif 50%. Kalau dia yang berkesinambungan pasti akan, contohnya itu kalau dia berkesinambungan perusahaannya akan terus-menerus berjalan. Apabila dia tidak bersifat kesinambungan, hanya sampai di sini stopnya. Selanjutnya stop. Dia akan dikenakan tarif 50%. Nah, dari soal yang tadi kita lihat si PT Dewis tadi, si PT Dewis, sebentar ini, si PT, nah ini. Nah, kita lihat bentuk usaha tetap si PT Dewis tadi, karena dia bentuk perusahaannya dari luar negeri, PPh-nya akan dikenakan tarif 2,64%. Dikali bentuk usaha tetapnya, karena dia merupakan karyawan, bukan karyawan, tetapi bersifat ketidaksinambungan, maka dia akan dikenakan tarif 50%. Bagaimana yang lain? Bu, itu dituangkan di permen yang mana, Bu? Yang ketentuan 50% itu apakah di PPh 21-nya? PPh pasal 21. PPh pasal 21 ya? Ya, PPh pasal 21. Kalau dia bentuk usaha tetap, dia ada di PPh pasal 21. Setiap soal bentuk usaha tidak tetap, bentuk usaha tetap dia PPh pasal 21. Lihat soalnya dia rinciannya ya. Oke, Bu, makasih. Kalau dia penerbangan luar negeri, lihat dia menggunakan tarif apa. Dia PPh di pasal 15. Penerbangan pelayaran dia di PPh pasal 15. Bentuk asuransi
dia di PPh pasal 15. Karena asuransi ini kan asuransi luar negeri. Dia akan dikenakan PPh pasal 15. PPh pasal 21 bentuk usaha tetap. Oke. Oke, bisa Ya. sampai di sini. Ya, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Next kita ketemu di hari Bu, mau tanya Bu. Sudah selesai, Bu. kita sampai pukul berapa? Pukul 6 sih, Bu. Pukul 6. Selanjutnya kita masuk di hari Oh, sebentar. Minggu, Bu. Minggu pajak ya, perpajakan ya. Materinya udah beda kayaknya, Bu. Iya, materinya sudah beda untuk akuntansi perpajakan. Yang lain ada yang Bu, mau ditanyakan? mau Francis. tanya Bu. Ya Bu. Itu kan Sebentar. tadi penerbangan pasal PPh pasal 15 Bu ya. Usaha tetap pasal 21. Nah, jadi kalau usaha tetap penerbangan berarti dikenakan keduanya Bu ya? Bagaimana? Iya, dikenakan yang keduanya. Makanya Oh, iya. lihat soalnya, nanti di tarif berikutnya ada lagi nggak soalnya. Kalau dia untuk penerbangan pelayaran PPh pasal 15. Oke Bu, Sesuaikan dengan soalnya ya. terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Bu, boleh menyambung lagi dari yang tadi BUT ya? Ya, Kan BUT. itu nilainya tidak dipatok ya, Bu ya? Tidak ada standarnya ya? Misalkan antara sekian sampai sekian 50% gitu enggak ya? Nggak ada. Kecuali kalau dia menggunakan saldo menurun. Oh iya. Nah, sudah pernah masuk ke materi itu? Belum. Mungkin ada di pasal 23 ya, PPh pasal 23. Nanti ada ketentuannya dari sekian ke sekian, dari tarif sekian ke sekian. Ada di saldo menurun nanti, metode saldo menurun. Oh, penyusutan ya, Bu? Iya, penyusutan. Oh, Dia kemarin menggunakan kan tarif-tarif berapa? Ada Ya. 10%, 15%, ya kan? cuma sempat disinggung penyusutan aja, tapi rinciannya belum sih. Oke. Next pasti nanti ada soalnya, mungkin sedikit di akuntansi perpajakan nanti. Oh, baik. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga besok dalam keadaan sehat. Bukan hanya besok, hari ini dan seterusnya. Tetap safe ya buat semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Next kita lanjut hari Minggu ya. Iya, Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ibu juga jaga kesehatan ya. Terima kasih, Bu.